Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Haji Nana Burhana, Imam Rawatib Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, Bapak Ustadz Haji Yahya Khinal Kiram, Bapak Ustadz Samsul Anwar, sesepuh kita Bapak Haji Sudarwin, Bapak Adiman, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saudara kita juga dari Kendari, selamat datang di Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman Islam yang tak kalah penting kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kajian fikih yang kita laksanakan setiap 2 pekan sekali. Alhamdulillah masih membahas kitab Safinatun Najah yang mudah-mudahan tentu menambah ilmu agama untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian fikih masih membahas kitab Safinatun Najah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Nana Burhana. Waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Hussein Pelu, dan juga Imam Rawatib kita Bapak Haji Yahya, Bapak Samsul Anwar, dan juga Bapak Ustadz Kholik, para sesepuh, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari tempat masing-masing akan dicatat sebagai amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan kita awali pengajian kita ini dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi.
Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Begitu juga kita doakan keluarga besar Bapak Haji Yahya, Imam Rawatib kita. Alhamdulillah tadi udah anaknya ada yang Minang. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sampai waktu yang direncanakan untuk akad nikahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semuanya, baik keluarga beliau maupun keluarga kita, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah para jemaah sekalian, kita buka masih halaman 2. Maaf, ini baru difotokopi. Masih halaman 2. Jadi kitab Safinatun Najah ini sebelum membahas fikih, membahas tauhid terdahulu. Halaman 2, pasal rukun iman. Memang kitabnya tipis, tapi ini isinya padat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri, boleh wa bil qadri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang ngaji mau cepat selesai hatam bisa, diperlambat ya bisa. Ini suatu fasal di dalamnya membahas tentang rukun-rukun iman. Kalau saya nerjemahinya arkanul imani, rukun-rukun iman. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan iman. Maka dalam syarahnya Kasifatu saja disebutkan, fal imanu lugotan mutlaqut tasdik sawaun kana bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi. Wasyar'an atasdiku bi jami'i ma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minadiri bid-darurah. Iman ditinjau dari segi bahasa, segi lugot, mutlaqut tasdik, mutlak membenarkan. Membenarkannya sawaun kana bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi, sama saja membenarkannya apakah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Pokoknya setiap membenarkan secara lugot itu namanya iman. Wa syar'an atasdiku bi jami'i ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun iman secara syar'i
adalah at-tasdiqu, membenarkan, bijami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan dan meyakinkan dengan hati kepada semua apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad-dini bid-darurah, dari yang telah diketahui minad-dini, ajaran agama, bid-darurati, dengan pasti. Apa sih yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an atau sabdanya atau perbuatannya. Dalam Al-Qur'an atau dalam sabdanya ada perintah dan ada larangan. Setiap dalam Al-Quran ada ayat perintah, wajib kita untuk melaksanakannya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, perintah Allah cuma 2, perintah wajib dan perintah sunnah. Larangan Allah banyak. Perintah wajib, sholat 5 waktu, zakat bagi orang yang mampu, kemudian haji bagi orang yang mampu juga. Larangan, sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, umroh sunnah. Adapun larangan Allah banyak. Tentu larangan itu wajib kita yakin itu larangan Allah wajib ditinggalkan. Wajib meninggalkan kemusyrikan, wajib meninggalkan membunuh, wajib meninggalkan mencuri harta orang lain, wajib menjauhi berdusta dan yang lain-lainnya. Banyak larangan Allah. Kemudian kalau kita udah mati, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita wajib percaya, kita wajib membenarkan dengan hati adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, adanya bangkit dari kubur, adanya hisaban amal, adanya timbangan amal, adanya surga, adanya neraka. Ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu yang namanya mati itu adalah ruh keluar dari jasad. Yang mati, yang busuk sampai tinggal tulang belulang kan badan kita. Adapun ruh tetap utuh. Ruh itu enggak bakalan hancur. Ruh itu enggak bakalan busuk seperti badan. Maka apabila ruh udah keluar dari jasad, itulah ruh masuk di alam kubur, atau termasuknya ruh itu masuk ke alam barzakh. Makanya para jemaah sekalian, enggak mungkin kalau orang udah mati, jasadnya udah dikubur, ruhnya masih gentayangan. Karena udah berbeda alam. Enggak ada bedanya seperti kita para jemaah sekalian. Dulu kita ada di dalam rahim, di alam rahim. Sekarang kita ada di alam dunia. Enggak mungkin kita akan masuk lagi ke alam rahim. Begitu juga orang udah meninggal dunia, udah mati, ruhnya udah keluar dari jasad. Enggak mungkin ruhnya itu gentayangan. Tapi kan ada pak orang yang gantung diri gentayangan. Saya juga lihat pocongnya. Itu bukan ruh. Ruh enggak seperti itu. Emang kayak apa sih ruh? Wa yas'alunaka 'anir ruh.
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Akan bertanya kepada engkau Muhammad mereka tentang ruh. Katakanlah oleh engkau Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kami tidak memberikan ilmu kepada kalian hanya sedikit saja. Jadi Rasulullah SAW pun juga tidak menceritakan bentuknya ruh itu kayak apa. Terus kalau yang gentayangan itu bukan ruh. Tapi itu adalah makhluk yang biasa mendampingi almarhum ketika masih hidup. Ini kita semuanya ada yang mendampingi dari golongan jin. Maaf, kalau saya mati, udah dikubur jasad saya, misalkan bapak-bapak ketemu saya, Ustaz Nana, itu bukan gentayangan roh saya, tapi korin saya yang biasa mendampingi ketika hidup. Tapi pan ada penyanyiannya, itu cuma nyanyian. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga maca Quran najan saayat, lamun ora dikirimi banjur balik milih merebas, balik ning kuburan mangku tangan tetangisan. Ya nyanyi itu mah. Itu cuman hanya hayalan. Arwah-arwah kubur itu bisa melihat sama kita. Makanya mereka itu mengharapkan doa dari kita yang masih hidup. Karena udah enggak berdaya ruhnya, udah berbeda alam. Mal mayyitu fil qabri ila kalgorikil mutagawis yantadiru dakwatan min abin au ummin awaladin sholihin au sodikin siqoh fa idalahi qatru kanat ahabu minad dunya wa ma fiha. Tiada mayit di alam kubur kecuali ruhnya itu seperti orang yang lagi tenggelam di laut minta tolong sama orang yang ada di darat. Begitu juga orang di alam kubur minta didoain sama orang-orang yang masih hidup. Meskipun mereka itu mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi kan kalau udah mendapatkan kenikmatan kubur, ngapain masih minta didoain? Akan ditambah-tambahkan kenikmatan di alam kuburnya. Kalau yang lagi disiksa di alam kuburnya akan diringankan siksaan di alam kuburnya. Nggak ada bedanya seperti kita di dunia nih sebagai orang tua. Ekonomi cukup, anak banyak, misalkan anak 5. Yang 5 ini udah kerja semua, pejabat semua. Duit nggak kekurangan. Beras enggak nanam juga enggak kekurangan. Hari Minggu tanggal muda pada kumpul, yang 5 anak itu ngasih, dari saya 1 juta. Dari 5 orang itu 5 juta, kan bertambah kenikmatan. Alhamdulillah. Anak-anak, sebenarnya gua mah kagak butuh duit. Terus nggak diterima, ya diterima. Ya iya mau ditabung lah. Itu kan tambah seneng. Begitu juga orang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ya Allah, anak-anaknya pada doain. Tetangga-tetangganya pada doain. Maka para penghuni kubur itu mengharapkan doa dari orang tuanya kalau masih punya orang tua. Kalau orang tuanya udah pada meninggal dunia, mengharapkan doa dari anak-anaknya. Anak-anaknya udah pada meninggal dunia, mengharapkan doa dari saudara-saudaranya, dari kawan-kawannya. Apabila doa itu sampai ama ruhnya mayit, maka lebih gembira daripada dikasih dunia dan isinya. Sebaliknya,
keluarganya pada berbuat maksiat, maka ruhnya itu nangis. Saya pernah baca dalam kitab Uspuriyah, arwah kubur itu kalau melihat keluarganya lagi berbuat maksiat, itu ruhnya nangis, teriak-teriak. Cuman kita yang di dunia enggak dengar teriaknya, hanya bisa mendoakan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka sebelum mereka mendapatkan hidayah. Makanya kalau orang tua kan nggak baca hadis, kalau anak-anaknya berantem, ngerebutin warisan, atau anak-anaknya berbuat maksiat, kasihan sama orang tua kamu. Apaan sih bapak ibu udah pada mati? Ya udah pada mati, tapi ruhnya melihat kamu berbuat maksiat. Cuman hanya bisa teriak-teriak dan mendoakan. Kita enggak dengar. Enggak ada bedanya seperti kita lagi lihat bola, main bola. Yang lagi main bola enggak lihat kita, kita malah lihat mereka. Orang kan lagi seneng bola kan kakinya lagi duduk juga nggak mau diem, tangan nggak mau diem, ikut gerak. Giliran mau masuk nggak jadi, wah ngomongnya kan macam-macam. Padahal kalau disuruh maju ke lapangan belum tentu bisa tuh, yang mencela itu. Nah ibaratnya kita ini adalah arwah kubur itu yang main bola di alam dunia. Ya mereka nggak tahu dimaki-maki sama kita. Coba kalau mereka tahu, tinggal dikit lagi, dasar bolot bego. Nah ini yang disebut iman adalah percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perintah atau larangan, atau beritanya itu setelahnya kita mati adanya pertanyaan malaikat munkar nakir, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, adanya ba'ats kubur, dibangkitkan dari kubur. Kemarin saya baca dalam kitab Tafsir Munir. Jadi ajal itu ada dua. Apa sih ajal? Ajal itu jatah batas umur. Ada ajal dari lahir ke mati. Ada ajal dari mati, yakni dari alam kubur ke ba'ats kubur. Kapan ba'ats kubur? Terjadinya kiamat, ditiupnya sangkakala yang terakhir oleh malaikat Israfil. Makanya ada ruhnya yang hidup di alam kubur udah ribuan tahun. Orang yang matinya pada zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun. Nunggu di alam kubur. Nunggu apa? Nunggu terjadinya kiamat. Apalagi mereka mati dalam keadaan iman, bawa amal kebaikan. Orang-orang yang mati syahid ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu juga kapan siapa lagi yang mau mati syahid. Siapa lagi orang alim yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala menjadi kawan mereka di alam kubur. Rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud antu'mina billah, iman kepada Allah? Bi anta takida ala tafsil anallaha ta'ala maujudun qadimun bakin mukhalafatul lil hawadis. Yang dimaksud beriman kepada Allah, meyakinkan dengan secara perinci bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Dengan dalil ada ciptaannya. Maka lagi kecil kita diajarkan aqaid 50. Yakin kalau kita mengakui Islam ahli sunnah wal jamaah pernah belajar aqaid 50. Anak-anak TK pun juga apal nadomanya. Itu cuma nadoman saja.
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman. Ini sebenarnya anak-anak harus diajarin. Nanti kalau udah apa secara global, secara ijmali, secara tafsili, sedikit-sedikit sifat yang wajib di Allah, yang wajib diketahui 20. Bukan hanya 20. Banyak, lebih daripada 20. Sifat kamalnya Allah, sifat sempurnanya Allah, sifat jamalnya Allah, sifat indahnya Allah. Cuman apabila udah mengetahui yang 20 sifat ini yang dikarang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang dipelopori menyusun Al-Quran ayatnya tentang tauhid, yaitu adalah Abu Hasan Asy'ari, didukung oleh muridnya yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya banyak sekali pemahaman-pemahaman dalam tauhid. Yang pertama, ini singkat aja. Untuk mengenal kepada Allah, kita belajar mengetahui sifat-sifatnya Allah. Makanya yang pertama, sifat wujud. Artinya ada, mustahil Allah tidak ada. Dalilnya atau argumentasinya adanya Allah, ada ciptaannya. Ini yang disebut dengan dalil akli. Karena akal tidak menerima ada ciptaannya kalau tidak ada yang menciptakannya. Makanya dalil Al-Qur'annya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan makhluk yang ada di antara keduanya. Ben itu antara langit dan dunia. Itu semua ciptaan Allah. Mustahil adanya langit dan dunia dan isinya kalau tidak ada yang menciptakannya. Udah paham tuh. Satu. Yang keduanya adalah sifat qidam. Yang wajib di Allah sifat qidam. Apa qidam? Qidam itu artinya terdahulu. Karena Allah yang menciptakan berarti lebih dahulu daripada yang diciptakan. Maka dari itu mustahil atau akal tidak menerima kalau Allah ada permulaannya. Kalau kita ada permulaannya, ada akhirnya. Kapan permulaan kita? Permulaan kita yaitu lahir dari rahim ibu kita. Pertama kita ada di dunia, akhirnya yaitu mati. Dalilnya sifat wajib di Allah sifat qidam, dalil naklinya, dalil dari nukil dari Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah, awal tidak ada permulaannya, akhir tidak ada kesudahannya. Dialah dat yang dohir dan dat yang batin. Dohir nampak kelihatan ciptaannya. Batin hanya diyakinkan adanya Allah dengan batin kita. Yang ketiga sifat baqo.
artinya bako itu kekal. Mustahil Allah rusak. Mustahil Allah binasa. Rusaknya kita kalau udah mati ya udah rusak. Bagi Allah tidak ada rusak. Maka dalam Al-Quran kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu pasti binasa, pasti rusak kecuali zat Allah. Yang keempat, sifat mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya seperti manusia, ada tangan, ada kuping, ada hidung, ada kaki. Allah tidak berhidung, Allah tidak berkuping, Allah tidak bertangan. Dan Allah tidak menempat di suatu tempat. Maka dalam Al-Quran dalil naklinya laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seperti sesuatu. Dia zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Mendengarnya Allah bukan dengan kuping. Karena kalau mendengar dengan kuping, kuping itu bisa budeg. Udah tua kan kupingnya bodrek. Mata buta. Maka Allah melihat bukan dengan mata. Maka melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala zahir batin. Allah mengetahui isi hati kita. Dan Allah mendengar pembicaraan hati kita. Yang kelimanya sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak butuh tempat dan juga Allah tidak butuh ama yang menciptakan. Yang butuh ama tempat makhluk nih botol aqua, butuh tempat sepasnya. Makanya mustahil Allah itu ada di aras. Allah bersemayam di singgasana, di atas aras, di atas langit. Emang Al-Quran benar bacaannya Allahu alal arsyistawa. Tapi bersemayamnya itu jangan disamakan seperti bersemayamnya makhluk. Makanya itu disebut ayat mutasyabih, perlu penakwilan. Yang dimaksud Allahu alal arsyistawa, Allah yang menguasai aras. Allah yang mengatur aras. Ada kan saudara kita yang memahami Allah itu adanya di atas langit, di aras. Buktinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas sholat 5 waktu kan dari atas. Makanya Allah itu adanya di atas. Malam Gusti Allah turun. Masa Gusti Allah naik turun, naik turun. Itu pemahaman yang tidak dibenarkan. Tapi penakwilan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud Allahu alal arsyistawa, Allah zat yang mengatur aras, Allah Tuhan yang menguasai aras. Maka dalilnya dalam Al-Quran, innallaha laghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan terhadap semesta alam. Maka dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ibadah itu bukan untuk Allah. Makanya ada ulama yang memberikan nama liya'budun itu lamnya lam lil hikmah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk beribadah kepadaku. Hasil daripada ibadah, manfaatnya ya untuk hamba-hamba Allah yang beribadah, bukan untuk Allah. Para hambanya ibadah apa enggak ibadah
tetap zat Allah maha mulia, enggak bakalan ngurangin sifat mulianya Allah. Kemudian yang berikutnya sifat wahdaniyat. Artinya Allah maha esa. Allah zat yang satu. Satunya itu laisat murokabatan an ajzain. Allah itu satunya bukan tersusun dari beberapa bahan baku. Lain halnya contoh seperti satunya telunjuk para jemaah sekalian. Ini satunya telunjuk ini ada kulit, ada tulang, ada daging, ada darah. Dan Allah satunya itu bukan termasuk hitungan yang paling sedikit. Karena satu seperti telunjuk ini bisa dibagi-bagi, bisa dipotong dua. Ada awalnya, ada akhirnya, ada tengahnya. Maka ulama menyebutkan sifat wahdaniyat itu Allah satu pada zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Katanya sifat Allah itu ada 20, bukan itu maksudnya. Sifat kudrat Allah satu, sifat irodatnya satu, sifat ilmunya satu. Apa sih kudrat? Nanti akan dibahas. Kudrat itu artinya berkuasa, mampu, bisa. Maksudnya sifat kudrat Allah satu, Allah menciptakan makhluk yang menurut kita besar, kecil, sedang. Bagi Allah tidak ada agak sulit, tidak ada sulit banget. Bagi Allah semuanya mudah menciptakan makhluk yang besar maupun yang kecil. Kalau kita para jemaah sekalian, gambar mobil-mobilan bisa enggak? Oh gampang gambar mobilan mah. Kalau bikin mobil-mobilan dari kayu, bisa mah, saya tukang kayu. Kalau bikin mobil beneran, enggak bisa. Tuh, kita mah kemampuannya kan banyak. Gampang banget, agak gampang. Sulit banget. Bagi Allah menciptakan apa saja tidak ada sulitnya. Kemudian sifat irodatnya Allah satu. Apabila Allah udah berkehendak tanpa memerlukan alat, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, hanyalah Dia mengatakan wujud, pasti wujud. Maksudnya antara nun kun dengan fayakun itu tidak ada jarak. Maka kalau kata Allah hidup, hidup. Kata Allah mati, mati. Tanpa ada pemikiran lagi. Kemudian sifat ilmu. Artinya Allah mempunyai sifat ilmu. Artinya ilmu itu mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua makhluk dengan satu persatunya. Beda dengan kita. Pak Holik ada di Gang 4 ini, saya yakin gak tahu semua nama orang. Yang orok, pasti ada yang gak tahu. Saya di Jalan Manggis Gang 6 udah 21 tahun, gak tahu semua namanya orang. Meskipun yang biasa ngaji. Itulah manusia. Ilmunya terbatas, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka mengetahuinya Allah beda dengan mengetahuinya manusia. Sahabat Ali pernah ditanya oleh kawannya, wahai baginda Ali, katanya nanti di akhirat buku catatan amal kita mau dibagikan ya? Iya. Kan orang banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Itu gimana cara membagikannya?
Kata sahabat Ali, seperti Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Coba kalau pagi-pagi, jangankan se-DKI, se-Jakarta Utara aja, kalau pagi jam 7 yang makan nasi uduk berapa juta orang? Itu jam 7. Kemudian burung-burung yang makan berapa juta ekor burung. Atau kata sahabat Ali, seperti Allah menurunkan air hujan. Satu kali dikirim air hujan satu wilayah. Itu kan enggak lama waktunya. Itulah caranya Allah membagikan buku catatan amal. Emang kayak bagi sembako? Kagak. Brek, langsung dibuka dan dibaca. Iqra kitabak, bacalah buku catatan kamu. Kafa binafsika alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini bagi kamu untuk menghisab amal kamu sendiri. Kemudian sifat hayat, artinya hidup. Hidupnya Allah bukan dengan nyawa. Hidupnya Allah kekal. Maka ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Al-Qayyum, zat yang mengatur segala urusan makhluk. Makanya kalau Tuhannya mati, wah, nggak ada yang lahiran lagi, Tuhannya udah mati. Makanya mustahil kalau Allah mati. Kemudian sifat sama artinya mendengar. Basor artinya melihat. Kalam berkata-kata atau berfirman. Yang berikutnya kaunuhu qadiron, tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Jadi tidak ada sifat lemah bagi Allah. Kaunuhu muridan, tetap selalu dalam keadaan berkehendak. Kaunuhu aliman, tetap Allah selalu dalam keadaan tahu. Kaunuhu hayyan, tetap Allah selalu dalam keadaan hidup, mustahil Allah mati. Kemudian kaunuhu sami'an, tetap selalu dalam keadaan mendengar. Basiron, tetap Allah selalu dalam keadaan melihat. Mutakaliman, tetap Allah selalu dalam keadaan berfirman. Itulah diantaranya secara singkat sifat-sifat yang wajib diketahui oleh kita sebagai orang yang beriman jika kita ingin mengenal kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Kita kan belum pernah melihat malaikat, maka malaikat termasuknya makhluk gaib. Yang sering kita baca dalam Al-Quran kan malaikat, jin, iblis. Wajib meyakinkan adanya malaikat. Malaikat itu ajsamun nuroniyatun latifatun. Malaikat itu adalah jisim bangsa cahaya. Yang halus malaikat itu bukan dari golongan jenis laki-laki, bukan jenis perempuan. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Malaikat itu semuanya mereka benar menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah.
para malaikat itu makhluk Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak punya anak, tidak tidur. Dan malaikat itu tidak dituliskan amalan-amalannya, karena ada malaikat yang ditugaskan untuk menuliskan amalan-amalan para hamba Allah. Kita dari kecil diajarkan agar kita mengenal malaikat. Jumlahnya para malaikat itu banyak. Lebih banyak daripada jumlahnya jin. Manusia itu hanya sepertiga dari golongan jin. Jin itu sepertiga dari golongan para malaikat. Berarti malaikat itu makhluk Allah yang paling banyak. Cuman yang wajib kita ketahui 10. Dan nama-namanya ini semua ada dalam Al-Quran. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Masing-masing para malaikat itu diberikan tugas oleh Allah. Yang kita pernah diajarkan dari guru kita, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul udah pada meninggal dunia, apa pensiun malaikat Jibril? Enggak. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan ilham kepada orang-orang soleh, menyampaikan ilham sama orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian malaikat Mikail ditugaskan menurunkan air hujan. Dari air hujan itu subur di dunia ini. Makanya para penghuni dunia merasakan gembira dengan diturunkannya hujan. Gembira jika tidak terjadi bencana. Saya pernah ngikutin sholat sunnah istisqa di Masjidil Haram 2 kali setiap hari Selasa. Pagi jam 8 kalau nggak salah. Diumumkan, saya dengerin, apa nih? Oh, istisqa. Ya kalau bahasa kita, mari saudara-saudara kita sholat sunnah istisqa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang memerlukan air hujan. Makanya kemarin kan Jeddah pun juga sampai banjir. Tapi kenapa bisa terjadi bencana dengan sebab diturunkan air hujan? Bukan menjadi kegembiraan bagi penduduk bumi. Yaitu karena kesalahan penduduk bumi juga. Serapan-serapan air ditutup di tembok, di aspal. Ya airnya nggak bisa nyerap. Makanya dhoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kehancuran, keruksakan di daratan maupun di lautan. Itu dengan ulah tangan manusia juga. Tapi kan di pegunungan masih banyak serapan air. Tapi kenapa terjadi juga longsor? Itu karena akibat perbuatan maksiat mereka. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang tumbuh dari bumi. Ini janji Allah. Diturunkan hujan gak bakalan terjadi banjir. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami, pasti kami turunkan azab sesuai dengan perbuatan maksiat mereka. Kalau kita buka Al-Quran, para jemaah sekalian, kisah-kisah yang diazab oleh Allah orang-orang terdahulu, ya mereka hanya orang-orang yang durhaka. Tapi kenapa ya? Kok sekarang orang yang beriman pun juga kebagian imbasnya?
Kiai yang tukang ibadah pun juga rumahnya kena dengan gempa, masjidnya kena, pesantrennya pun juga kena. Kebagian imbasnya yaitu karena kiainya enggak mau nahi munkar. Amar ma'ruf sih amar ma'ruf, tapi nahi munkarnya bodo amat, masing-masing aja. Nah itu karena tidak mencegah perbuatan kemungkaran, makanya wajar kebagian imbasnya. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian melihat kemunkaran atau tahu ada tempat kemunkaran, maka robahkanlah, berantaslah dengan kekuasaannya. Gabung dengan pemerintah. Waduh, di sono gawat tuh. Ada tempat kemaksiatan. Di mana? Keramat Tunggak. Ayo kita basmi. Nah, itu namanya nahi munkar. Kalau tidak mampu, ya dengan lisan kasih tahu. Stop ya. Jangan jual minuman yang haram, jangan menjual makanan yang haram. Takut azab Allah akan menimpa kita. Dan memang dakwahnya para rasul seperti itu kepada umat-umatnya. Kalau memang tidak mampu dengan lisan, inkar bi qalbi. Hati kita benci, hati kita tidak setuju tempat itu digunakan berbuat maksiat. Shadaqallahul adzim, para jemaah sekalian, baru 2 kita membicarakan iman kepada Allah dan iman kepada para malaikat. Karena udah memasuki waktu sholat isya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di jadwal yang akan datang kita melanjutkan kajian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'funa ya karim wa'funa ya karim wa'funa ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fa'akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma salim islamana wa salim imanana wa salim i'tiqadana wa salim ma'rifatana min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma htim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alayna Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan di 2 pekan ke depan kita dapat sama-sama berkumpul lagi dalam majelis kajian fikih Masjid Jami Tauhid. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.